RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dan penonton dimanapun Anda berada. Kita kembali bersua di sore hari ini, dialog lintas sore terkait dengan kepercayaan terhadap COVID semakin luntur. Untuk sore hari ini saya Mariani Rauf akan bersama Anda dan saat ini memang kita masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Kita tahu bersama bahwa penyakit ini begitu berbahaya dan juga perlu senantiasa kita waspadai. Apa sebenarnya yang menjadi faktor sehingga kepercayaan masyarakat terhadap COVID ini akhirnya semakin luntur? Kita sudah bersama dengan Ibu Widya Stuti, seorang penyintas COVID. Kita coba menyapa, nanti juga ada Bapak Bupati Buol yang akan bergabung lewat Zoom dan juga Dr. Arianto Panambang selaku Direktur RSUD Mokoyuri Kabupaten Buol dan juga juru bicara Satgas COVID dan Camat Kasimbar Parimo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Widya Stuti. Ya, selamat sore Ibu Widya. Ya, audionya mungkin bisa dihidupkan Ibu Widya. Ya, Ibu Widya mungkin bisa mendengarkan suara saya di sore hari ini. Ya, sayang sekali kita masih berupaya terus untuk menghubungi Ibu Widya Stuti yang juga pernah terkonfirmasi positif COVID-19. Selamat sore Ibu Widya. Selamat sore, gimana? Iya, bagaimana kabarnya Ibu Widya? Alhamdulillah sore ini baik, sehat. Iya, Ibu Widya, kita tahu bersama bahwa juga pernah mengalami COVID-19 dan juga bagaimana sebenarnya perasaan Anda ketika mengalami penyakit ini, Bu? Apakah selama ini yang beredar di tengah masyarakat bahwa penyakit COVID itu hanyalah sekedar rekayasa atau mungkin memang ada gejala-gejala yang menurut Ibu Widya sendiri adalah sesuatu yang sangat berbahaya begitu, Bu? Ya, terima kasih. Begini, saya sebenarnya salah seorang yang paling tidak percaya adanya COVID ini. Sebelum saya kena ini, malah saya, kalau untuk masyarakat Buol, mereka kenal saya sebagai aktivis. Malah saya buat status yang sepertinya menyerang pemerintah bahwa COVID ini adalah bisnis atau semacam konspirasi. Nah, itu beberapa bulan yang lalu saya masih menentang. Kemudian Allah memang berkuasa. Bahwa satu saat saya akan kena dan itu pun saya tidak menyadari. Ketika saya sakit, saya coba minum obat sendiri di rumah dan itu berlangsung kurang lebih seminggu. Ketika seminggu saya minum obat yang menurut saya sudah beli obat yang paten, kemudian saya sudah pakai antibiotik juga, saya juga minum vitamin, tapi sakit saya malah tidak sembuh. Kemudian teman saya ada yang terpapar, dia swab positif. Nah saya sudah khawatir karena 4 hari itu kami kontaknya intens. Saya kayak yakin bahwa ketika saya swab nanti pastinya saya positif. Nah timbul pikiran saya kalau saya biarkan ini saya juga tidak sembuh-sembuh, saya mau tidak mau harus swab. Nah ketika saya swab itu langsung positif dengan anak saya perempuan 1 dan cucu saya. Nah itu. Iya, Ibu Widya, setelah mengetahui akhirnya ternyata positif COVID-19, apa yang Ibu rasakan ini? Selama ini kan Ibu tidak percaya bahwa COVID-19 itu ada dan juga nyata, tapi setelah terkonfirmasi positif, apa yang Anda rasakan? Disarankan isolasi mandiri selama 14 hari. Hari pertama di rumah saya menjalani isoman itu, saya sudah demam, meriang, muntah, kemudian BAB, dan memang drop. Nah, dalam kondisi seperti itu kan kita ada petugas yang memantau yang dari puskesmas yang ditunjuk. Nah, saya kontak, kenapa saya seperti ini? Nah, dikunjungilah saya. Pada saat itu saya sudah disarankan untuk opname, tapi saya masih menolak. Saya pikir kalau sampai opname nanti heboh lah ya, seperti apa di luar informasi bahwa COVID itu semacam jadi momok dan saya takut artinya ada efek-efek samping daripada itu sehingga saya bertahan untuk tidak dirawat di rumah sakit. Nah singkatnya 5 hari setelah itu saya benar-benar memang drop sekali, saya kering leher, susah bernafas dan sudah kram, gelap penglihatan dan saya tidak mau harus diopname dan saya jalani 9 hari di rumah sakit, saya di O2, saya cuma berpikir ketika itu kalau saya berada dari jarak yang jauh, misalnya di luar kota, kemudian tiba di rumah sakit, misalnya lagi kosong oksigen, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saya. Allah Maha Besar.
Iya, tentunya Ibu Widya setelah akhirnya terkonfirmasi positif COVID-19, di mana awalnya itu tidak percaya dengan adanya COVID, tapi ternyata setelah positif, akhirnya dan juga merasakan bagaimana sebenarnya COVID itu ternyata benar-benar ada dan juga sudah dialami oleh Ibu Widya. Selama melakukan isolasi mandiri, Bu, ini apakah benar-benar sama sekali tidak melakukan kontak dengan keluarga ataupun juga dengan orang-orang sekitar? Kalau kontak dengan keluarga susah dihindari karena saya tinggal serumah dengan anak saya, mau tidak mau kami tetap harus ketemu. Nah, memang kalau untuk kontak dengan dunia luar sih tidak, memang benar-benar saya kecuali perawat yang datang mengunjungi kami itu. Kemudian ini yang saya garis bawahi, kenapa saya tidak percaya COVID? Karena ya itu tadi terlalu banyak berita yang beredar baik di media sosial maupun ada juga di televisi kadang-kala berita-berita yang menyatakan bahwa COVID ini antara ada dan tiada. Kemudian ada orang yang sakit ini kemudian ketika di swab itu langsung positif. Padahal nanti ketika saya kena, saya juga belajar. Saya belajar, saya pikir apa yang terjadi dengan diri saya. Saya rajin bertanya kepada orang-orang yang paham, kemudian kepada dokter yang merawat saya suka buka Google dan YouTube. Akhirnya saya tahu bahwa ada yang namanya komorbid. Itulah kenapa saya langsung akut begitu. Yang saya pikir ini hanya flu batuk biasa yang bisa saya lewati. Tapi ternyata saya kekurangan oksigen, saturasi saya sampai 90. Itu yang terjadi dengan saya. Baik, pendengar, kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung di sore hari ini di line interaktif kami 0852 4248 6001 dan kita masih bersama dengan Ibu Widya Stuti selaku penyintas COVID. Kita masih juga menantikan Bapak Bupati Kabupaten Buol dan juru bicara Satgas COVID, Dr. Arianto Panambang dan juga Bapak Hamzah selaku Camat Kasimbar Parigi Motong. Ya, Ibu Widya Stuti, selama ini ketika menderita ataupun juga divonis COVID-19, bagaimana perawatan ataupun juga komunikasi dengan petugas kesehatan sendiri? Alhamdulillah sangat baik sekali. Ketika kita dinyatakan positif, itu ada petugas yang memang dihususkan untuk memantau kondisi kita lewat telepon dan mereka itu memang intens sekali. Ada apa, misalnya ada progres apa, terus ada keluhan apa, mereka sangat tanggap sekali. Nah itu, kalau memang kalau kita tidak diberlakukan seperti itu ya, saya tidak tahu ketika saya kritis, saya merasa nafas saya sudah sesak. Nah itu kalau tidak kesigapan daripada petugas itu ya saya tidak tahu apa yang sudah terjadi. Dan benar-benar di rumah sakit pun juga pelayanannya sangat bagus. Iya, Ibu Widya awalnya tidak percaya dengan adanya COVID, mungkin karena terlalu banyak mendengar berita-berita hoax ya, baik itu di media ataupun juga di Twitter, Facebook dan juga lain sebagainya, sehingga juga mungkin ada terbersit di pikiran Anda bahwa ternyata COVID itu sekarang adalah sesuatu yang benar-benar nyata karena memang sudah dialami sendiri oleh Ibu Widya. Ya benar, ada yang menyatakan kalau kita masuk rumah sakit dicekoki dengan berbagai macam obat, kemudian kita jadi sesak. Padahal di rumah saya sudah sesak. Kan kita belum konsumsi obat apa-apa. Saya di waktu kena hari pertama itu belum konsumsi obat apapun dari dinas kesehatan waktu saya drop pertama kali. Jadi kalau ada yang mengatakan kita masuk rumah sakit akan dikasih obat macam-macam yang kemudian akan membuat kita gelisah itu salah. Iya. Selama ini kan stigma masyarakat ketika kita berobat ke rumah sakit ataupun juga mungkin ada keluhan masyarakat, kemudian pihak rumah sakit itu mengcovidkan pasien. Benar tidak ini, Bu Widya, selama ini terjadi khususnya di Kabupaten Buol sendiri? Benar sekali. Saya biasakan ke pasar ibu-ibu ya. Di pasar itu tidak ada satupun orang yang mengatakan bahwa COVID itu benar ada. Itu yang sulitnya. Dan saya begitu kena ini, disuruh ataupun tidak, sepertinya sudah jadi semacam kewajiban saya untuk menyampaikan. Kadang-kala malah tentangannya itu di lingkungan keluarga sendiri. Dan itu saya selalu menyatakan dengan air mata saya mengatakan, ya Allah kamu jangan main-main dengan ini, jangan abai dengan ini. Saya kritis, saya berjuang waktu itu. Saya tidak mendramatisir ini, saya yang mengalami, ya alhamdulillah saya bisa melewati itu. Iya, Bu Widya bagaimana cara menjelaskan kepada pihak keluarga ataupun juga orang-orang di sekitar, tetangga khususnya bahwa COVID itu benar-benar nyata karena Ibu Widya sendiri sudah mengalami. Apakah masih ada mungkin keluarga atau juga pihak-pihak tetangga yang akhirnya sampai sekarang juga belum percaya dengan adanya COVID ini? Dengan adanya fenomena air-air ini yang terjadi di Buol, setiap hari ada yang meninggal, itu
setiap hari dari masjid ada pengumuman, kemudian di Facebook buka beranda rata-rata berita duka. Saya pikir ini sudah harus membuat kita untuk tidak boleh abai dengan persoalan ini. Tapi yang sulitnya di masyarakat, kita punya SDM ini kan tidak sama. Ada malah saya mendengar orang yang berbicara bahwa ini pernah ada kejadian seperti ini tahun-tahun sebelumnya yang menurut orang tua itu sudah hal yang biasa. Tapi ya, hanya benar-benar memang untuk menyadarkan atau merubah pola pikir masyarakat ini, saya pikir hal yang kita perlukan di sini adalah bagaimana peran pemerintah di dalam memberikan pemahaman tanpa lelah lewat sosialisasi, entah itu mungkin lewat khutbah masjid daripada pemuka-pemuka agama untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa pandemi ini ada dan itu sudah ada dalam Al-Quran dan kita tidak bisa mengabaikan itu. Iya, menurut Ibu Widya langkah apa yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mensosialisasikan untuk mewujudkan bahwa masyarakat ini harus benar-benar percaya terhadap adanya COVID supaya kita tetap selalu waspada dengan menjalankan protokol kesehatan? Ya, yang pertama kan ini sekarang kita tidak bisa kumpul-kumpul ya. Iya. Yang sedangkan ibadah pun juga itu harus tetap dalam prokes. Nah, saya pikir setiap Jumat itu ada yang naik mimbar khutbah itu tidak jenuh-jenuhnya menyampaikan kalau boleh topiknya sama dalam menghadapi memerangi COVID ini, bahwa COVID ini ada dan kita bagaimana harus patuh dengan pemerintah ketika kita sudah tidak patuh dengan siapa yang mengatur kita. Nah, problemnya di BUOL ini ada yang mungkin kalau kami orang BUOL itu paham, ada yang punya budaya itu pegon kalau kata orang-orang tua, suka tidak patuh, sulitnya begitu. Jadi apa itu? Sedang kita cukup berdoa saja, cukup karena virus ini Allah yang memerintahkan, benar. Tapi ya inilah harusnya dalam persoalan ini bagaimana para ulama, para pemuka-pemuka agama menyampaikan bahwa kita harus berikhtiar. Jangan sampai kita membinasakan diri kita dengan tangan kita sendiri. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, Ibu Widya selama menjalani karantina COVID-19 di rumah dan juga pernah tentunya mendapatkan perawatan di rumah sakit ya, Bu? Iya, benar. Iya. 9 di rumah sakit. Iya, selama menjalani perawatan di rumah sakit, bagaimana pelayanan mereka? Apakah memang sudah sesuai dengan standar SOP atau mungkin masih banyak juga pihak keluarga yang akhirnya datang menjenguk walaupun sudah ketahuan bahwa Ibu Widya ini kena COVID begitu? Begini, di rumah sakit soal ini memang mereka sudah berusaha untuk maksimal sekalipun para nakes itu masih terbatas ya, karena membludaknya pasien, kemudian tenaga kerjanya juga terbatas. Kemudian persoalan keluarga untuk mengunjungi, memang ini hal yang sulit. Sekalipun memang sudah diberitahu bahwa yang boleh menjaga pasien itu hanya 1 orang, tidak bisa gimana ya, mereka ini kayak saya punya anak kan ada 5, 1 jadi isolasi mandiri di rumah. Empatnya ini tidak mau, harus tetap datang melihat mamanya. Alhamdulillah karena imun mereka bagus ini, 2 kali swab, 2 kali mereka juga negatif. Nah, itu saya sudah bilang tidak usah banyak orang, cukup 1 orang saja yang menemani mama di rumah sakit. Iya. Ibu Widya sendiri apakah punya juga penyakit bawaan begitu atau komorbid? Sebelumnya saya tidak tahu kalau saya punya penyakit bawaan. Nanti setelah di rumah sakit baru saya tahu ternyata karena saya punya imun turun, infeksinya lambat virusnya sudah menyebar, sudah ke paru-paru kanan, kemudian ke kiri, dibuktikan dengan hasil ronsen 2 kali. Jadi saya sudah infeksi paru, kemudian liver saya juga sudah terganggu. Jadi itu 2 penyakit yang timbul akibat COVID ini. Iya, selaku aktivis yang juga tentunya sebelumnya pernah berkuar-kuar bahwa COVID itu tidak ada, tapi ternyata sekarang sudah percaya bahwa COVID itu benar-benar ada. Ya, bagaimana Ibu Widya sendiri tentunya memaparkan kepada masyarakat bahwa COVID ini benar-benar ada dan kita harus tetap selalu waspada? Ya, berangkat daripada pengalaman saya, dari dalam hati saya yang paling dalam, saya memohon kepada seluruh keluarga saya, masyarakat BUOL, bahwa kita jangan abai terhadap persoalan ini. Kematian setiap hari mengintai di seputar kita dan itu kita tidak bisa tampilkan fakta-fakta ini bahwa ada sesuatu yang terjadi dan kita tidak dalam kondisi baik-baik saja. Saya mohon tolonglah tetap prokes. Sekalipun kita sudah berusaha memakai masker, tetap sudah mencuci tangan, tapi sumber penyebaran utama saya pikir daripada kita sering berkumpul kemudian kontak langsung dengan orang. Itu yang memang harus kita disiplin, bahwa kurangi untuk keluar rumah kalau untuk hal-hal yang tidak perlu.
Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, pendengar kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung di sore hari ini dalam dialog lintas sore 085242486001. Apa yang menyebabkan kepercayaan terhadap COVID akhirnya semakin luntur? Kita juga menanti ya Bapak Bupati Kabupaten Buol, kemudian juga Bapak Dr. Arianto Panambang dan juga Bapak Hamzah selaku Camat Kasimbar Parigo. Apakah sudah terhubung sore hari ini? Iya, belum bisa terhubung dan kita masih menanti dan kita masih bersama dengan Ibu Widya Stuti. Nah, Ibu Widya Stuti sebenarnya setelah melakukan perkumpulan mungkin dengan teman ataupun juga dengan kerabat kemudian terkonfirmasi positif, sebelumnya itu merasakan gejala-gejala awalnya seperti apa? Atau mungkin sudah ada vonis sebelumnya bahwa ternyata saya ini terpapar COVID atau bagaimana ini Ibu? Sebelumnya saya hanya sakit kepala hebat. Kalau duduk seperti kepala saya mau tumpah, mau pecah, dan itu tidak biasa saya mengalami hal itu. Biasanya saya kalau sudah minum obat itu sudah hilang. Tapi ini kok berhari-hari sakit kepalanya. Kemudian ditambah sudah demam, kemudian saya batuk kering, kemudian hidung saya tersumbat, terus hilang tidak bisa merasa indera penciuman dan perasa ya. Hilang penciuman dan perasa. Kemudian saya tetap belum mau juga untuk swab karena saya pikir aduh pasti positif ini karena teman saya positif. Nanti sudah benar-benar parah, saya berdiri sudah lemes, akhirnya saya mau di swab, ketika swab memang langsung positif. Oke. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut bersama dengan Ibu Widya Stuti dan juga membahas terkait dengan topik kita kepercayaan terhadap COVID yang akhirnya semakin luntur. Kami akan kembali setelah kita jeda yang berikut ini. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19 dengan cara makan makanan bergizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan, rajin olahraga dan istirahat cukup, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gunakan masker bila batuk, atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Minum air putih 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Bila demam dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa berdoa. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 1212 3119. Kapan kita seharusnya cuci tangan? Setiap kali tangan kita kotor, setelah mengetik, memegang uang, atau memegang binatang, berkebun, dan lain-lain. Setelah membasuh BAB bayi atau anak. Setelah buang air besar, sebelum menyusui bayi, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan, dan setelah makan. Ingat, tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Waspada virus corona. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. Kita masih bersama dalam dialog lintas sore untuk hari ini kepercayaan terhadap COVID yang semakin luntur dan kita masih bersama dengan Ibu Widya Stuti selaku penyintas COVID yang berada di Kabupaten Buol. Ya, Ibu Widya, mungkin ini ada sebagian juga anggapan di tengah-tengah masyarakat bahwa orang yang terpapar COVID ternyata ada juga yang sehat dan bisa berkeliaran ke sana kemari. Padahal sebenarnya COVID itu ketika sudah tervonis bahwa yang bersangkutan adalah positif, itu ternyata harus melakukan karantina ataupun juga pengobatan di rumah sakit. Sementara kalau menurut pandangan Ibu Widya Stuti di Kabupaten Buol sendiri, bagaimana tingkat kesadaran warga untuk taat terhadap protokol kesehatan? Kalau saya melihat ini memang berimbang antara yang sudah mau taat prokes dan yang belum. Rata-rata memang semua pada memakai masker, tapi masker biasanya cuma di dagu. Itu di pasar itu banyak yang tidak pakai, sekalipun memang petugas yang ada di situ sudah keras. Kemudian soal ini bagaimana mengatasi kerumunan kayaknya sulit juga untuk diatasi sekalipun sudah ada prokes yang mengatur itu. Seperti contoh kalau misalnya ada yang meninggal, biarpun itu sudah diberitahu bahwa ini pasien yang terpapar COVID, tetap orang itu masyarakat berdempetan di situ.
Ini yang masih sulit untuk mau dicegah. Iya, Ibu Widya, kita tahu bersama bahwa di Kabupaten Buol sendiri ini ada kejadian yang berulang-ulang, akhirnya masyarakat membawa jenazah COVID dan bahkan juga di situ menimbulkan kerumunan warga dan itu disiarkan lewat media sosial. Bagaimana Ibu Widya menanggapi hal tersebut? Memang di Buol ini lebih cepat itu Susupo daripada Suzuki. Iya. Kita ini sedikit. Di rumah sakit itu saya hanya memantau juga lewat media sosial. Tidak tahu seperti apa kronologis yang terjadi di sana. Cuma saya melihat memang keluarga dengan penuh kemarahan mengamuk sampai nakes konon katanya juga sempat dipukul dan kemudian itu digotong di jalan dan pas depan rumah saya keranda itu dibanting-banting dan akan di jalan, bukan keranda, apa namanya tempat tidur yang dari rumah sakit. Saya melihat bahwa ini mungkin miskomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi karena pada dasarnya masyarakat itu menolak bahwa ini keluarga mereka memang punya penyakit dan mereka tidak paham bahwa ada yang namanya komorbid. Benar dia punya penyakit tapi karena imunnya turun, kemudian dia menjadi akut dan dia meninggal. Nah itu yang mereka tidak terima. Jadi memang sulit untuk mengatasi itu. Jadi dalam hal ini memang peran pemerintah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat, bagaimana memberikan pencerahan dan ini itu harus tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti. Bagaimana untuk lewat pemuka-pemuka agama, lewat pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat untuk selalu memberitahu kepada masyarakat bahwa seperti apa cara COVID ini bekerja, virusnya bekerja, bahwa ada yang namanya komorbid, bahwa ada yang namanya penyakit bawaan, sehingga tidak ada lagi penolakan-penolakan seperti itu. Kemudian soal itu digotongnya mayat dari rumah sakit diarak-arak di jalan sampai ke rumah keluarga itu, saya miris melihat itu. Bagaimanapun memang ketika itu nalar kita sudah sulit bekerja bahwa memang ini musibah luar biasa, pukulan luar biasa buat kita semua. Ke depan kami berharap sebagai masyarakat supaya kita aman, supaya kita punya daerah juga tidak menjadi tanda kutip dari dunia luar. Bagaimana hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Jadi tentu ini butuh kesadaran dari masyarakat, kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Iya, Ibu Widya, apakah selama ini Ibu Widya tidak melihat bahwa warga masyarakat Kabupaten Buol itu ada yang memprovokasi sehingga akhirnya kepercayaan terhadap COVID ini luntur begitu? Kalau saya membaca lewat media sosial, ada beberapa aktor-aktor yang coba membuat polemik daripada kondisi yang ada. Tapi memang saya ini aktivis medsos juga. Beberapa orang di situ, tapi alhamdulillah saya tidak pernah mundur. Saya bicara dengan data dan kemudian setelah itu diam. Dan sekarang kalau saya melihat pengamatan saya di media sosial aman, tidak ada lagi berita-berita yang mendiskreditkan rumah sakit Buol. Entahlah kalau di masyarakat, tapi kalau di media sosial ini sudah menurut saya sudah aman. Iya, Ibu Widya, ketika ada mungkin warga yang menulis di media sosial, kemudian mereka tidak percaya dengan hoax, apakah Ibu Widya juga menanggapi hal tersebut? Misalnya ikut serta bahwa menyatakan bahwa COVID itu benar-benar ada dan juga nyata di sekitar kita. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Ketika ada berita miring yang mengatakan bahwa COVID ini tidak ada, kemudian menyerang pihak pemerintah dalam hal ini manajemen rumah sakit, selalu saya di situ terpanggil untuk bagaimana memberikan penjelasan sesuai pengalaman saya. Jadi saya tidak mengada-ngada di situ. Kemudian saya menghimbau bahwa mudah-mudahan kita semua sehat, jangan sampai kita terpapar. Mungkin nanti sudah terpapar baru kita tahu bahwa penyakit ini benar ada. Saya katakan. Iya, baik. Pendengar, kami menanti Anda untuk ikut bergabung di sore hari ini. Kita bisa berkomunikasi dengan baik. Silakan kami tunggu partisipasi Anda di line telepon kami 085242486001. Kita masih bersama dengan Ibu Widya Stuti selaku aktivis di Kabupaten Buol dan juga pernah terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, terkait dengan sebagian warga yang pernah terpapar COVID, kemudian juga ada yang merawat, kemudian juga di swab, akhirnya negatif. Nah, inilah yang mengatakan bahwa ternyata COVID-19 itu tidak menular dan kita tidak perlu khawatir begitu. Yang menyebabkan kita mungkin karena banyak pikiran, sehingga imun kita turun, akhirnya drop. Benarkah demikian seperti itu, Ibu Widya?
Itu juga salah satu faktor yang sangat menentukan. Ketika kita terkena ini, kita memang menurut yang saya baca bahwa kita tidak boleh patah semangat, kita tetap harus survive, beraktivitas seperti biasa di dalam rumah. Kalau saya ya itu yang saya lakukan, saya tetap mengurus bunga-bunga saya kemudian mandi di laut sekalipun didera batuk luar biasa. Tapi kemudian itu tidak membantu. Ini kalau ada yang bilang, oh makin kita banyak berpikir, ya memang kita berusaha untuk tidak berpikir yang berat-berat, kita berusaha enjoy. Trik yang saya lakukan dalam proses itu berapa hari di rumah, kalau enggak zikir, saya ngaji biar tenang. Kemudian, tapi setelah itu memang benar-benar saya ambruk bahwa virus itu memang sudah menyerang masuk ke paru-paru saya karena lambat penanganan. Bukan lambat penanganan, akibat ketidakpatuhan saya dengan petunjuk yang ada bahwa saya sudah harus dirawat. Itu yang terjadi. Oke. Kemudian Bu, setelah mengalami rasa sakit yang sudah cukup parah, kemudian juga mungkin setelah melakukan pengobatan sendiri di rumah, ya, namun tidak ada perubahan, akhirnya menuju ke rumah sakit dan dilakukan swab, akhirnya positif. Ini bagaimana perasaannya ketika mungkin langsung dikatakan bahwa Ibu terpapar COVID-19? Bagaimana dengan orang-orang yang pernah kontak langsung dengan Ibu? Apakah juga mereka akhirnya di swab dan juga dilakukan karantina mandiri? Semua orang yang kontak dengan saya di swab. Anak saya, cucu saya, anak mantu saya, ponakan, dan itu dari kami semua 7 kami yang positif. Iya. Setelah mereka terpapar, langkah apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit ataupun juga dinas terkait ini? Di isolasi mandiri dan kemudian untuk yang gejala ringan ada aplikasi yang akut itu hanya saya dan ponakan saya dua-dua masuk rumah sakit. Oke, setelah dilakukan perawatan kemudian juga proses pemulihan, apakah sampai dengan saat ini Ibu Widya masih merasakan ada sakit misalnya dari pernafasan atau mungkin paru-paru atau mungkin sudah tidak bisa lelah kemudian ngos-ngosan, atau bagaimana perasaannya selama ini Bu setelah terpapar COVID? Saya keluar dari rumah sakit itu tanggal 9. Di rumah saya sampai dengan sekarang itu perasaan masih belum stabil. 2 kali saya sesak dan itu sering saya chat Pak Dokter yang selalu dengan sukarela mau mendengarkan keluhan, Dok kenapa saya begini, terus dikasih saran seperti ini. Memang sih menurut yang saya baca bahwa virus itu banyak merusak sel. Sehingga kita ketika sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit, itu bukan berarti kita sudah benar-benar pulih. Iya, sembuh ya. Virusnya memang sudah tidak menyebar lagi, tapi ada bagian daripada sel-sel saya yang sudah rusak. Saya seperti sekarang naik tangga tuh capek ngos-ngosan, kemudian masih suka tidak bisa salah makan. Makan sedikit saja saya langsung sakit ulu hati saya, kemudian nafas juga masih belum stabil. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini saya sudah mulai ada perubahan. Iya, Ibu Widya Stuti, untuk memulihkan kembali stamina Anda agar bisa kembali seperti sedia kala sebelum terpapar COVID, apa yang dilakukan oleh Ibu Widya? Tetap konsumsi vitamin, kemudian menjaga asupan makanan, kemudian berolahraga juga. Dan saya sudah sangat takut sekali untuk ketemu dengan orang. Saya juga jadi sudah agak paranoid. Biasanya kalau ketemu orang tetap jadi sudah agak parno begitu Bu ya? Ya. Saya pikir ini orang jangan-jangan habis ketemu dengan orang OTG karena tidak menutup kemungkinan orang yang sudah pernah kena untuk tidak kena lagi. Iya. Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama di Dialog Lintas Sore, kepercayaan terhadap COVID semakin luntur. Kita sudah bersama dengan Bapak Ukas selaku Kepala Puskesmas Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ukas. Oh ya, belum bisa terhubung. Kita masih menantikan juga pendengar LRI yang ingin ikut bergabung sore hari ini, silakan di 085242486001. Ini ada pesan WhatsApp yang bergabung bersama kita Ibu Widya di sore hari ini dari Pak Hasan di Jalan Magamu. Pak Hasan mengatakan selama terpapar COVID-19, ini apa yang dilakukan oleh Ibu Widya untuk melapangkan hati bahwa ternyata COVID itu benar-benar nyata dan juga akhirnya membuat Ibu terpapar begitu. Dari Ibu Hasan di Magamu. Silahkan Ibu. Saya kira tadi kalau Bapak nyimak saya sudah jawab. Ketika tadinya saya menolak ya.
Iya, untuk di swab. Ya, kemudian setelah saya mengetahui saya positif, yang saya lakukan tinggal pasrah mengikuti apa petunjuk daripada petugas kesehatan. Cuma saya menolak untuk dirawat. Oh iya. Dengan isolasi mandiri di rumah, ini COVID biasa saja. Saya minum obat, insya Allah saya sudah tertangani dengan baik, saya pasti akan sembuh. Ternyata tidak seperti itu. Karena lambat di swab, akhirnya saya sudah menularkan ke keluarga saya, dan akhirnya virus itu sudah ke paru-paru saya, dan itu menyebabkan saya ya kurang lebih kalau boleh dikata saya kritis lah seperti itu. Iya, masa kritis itu berapa lama itu Ibu Widya mengalami masa kritis di rumah sakit? Alhamdulillah 1 hari itu saja ketika saya sudah dipasangkan O2, kemudian pelan-pelan saya punya saturasi mulai membaik, dan napas yang tadi tersengal itu sudah mulai teratur, tapi begitu habis tabung ditambah lagi, saya sampai 3 tabung oksigen. Iya, Ibu Widya, kalau di sekitar Ibu Widya sendiri tempat tinggalnya itu apakah masih ada juga yang menyelenggarakan pesta ataupun juga melihat tingkat kepatuhan warga untuk menggunakan prokes itu akhirnya menurun karena tingkat kepercayaan terhadap COVID itu juga kian menurun begitu? Alhamdulillah kalau di kompleks saya begitu saya kena, semua jadi pada aduh benar-benar COVID ini ada. Nah mereka kan tahu saya orang yang seperti apa, akhirnya ketika saya kena mereka lihat saya dibawa ambulans tuh pada panik semua. Akhirnya sekarang tidak ada lagi, kalau untuk lingkungan saya ya, tidak ada yang tidak percaya bahwa COVID itu ada, cuma untuk membuat kita patuh terhadap prokes itu yang sulit. Oke, baik saudara pendengar, kita sudah terhubung dengan Bapak Dr. Arianto Panambang selaku juru bicara Satgas COVID dan juga Direktur RSUD Mokoyuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Pak Dr. Arianto. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat sore RRI Toli-Toli. Ya, bagaimana kabarnya sore hari ini Pak Dokter? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat walafiat. Ya. Amin, insya Allah. Pak Dokter, setelah melihat kejadian di Kabupaten Buol, ini kita tahu bersama bahwa tingkat kepercayaan terhadap COVID oleh masyarakat itu sudah semakin luntur. Pihak apa yang dilakukan oleh rumah sakit sendiri untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa kita harus tetap waspada dengan adanya COVID-19 yang masih ada di sekitar kita? Ya, terima kasih pemirsa RRI dimanapun berada. Kami mengakui bahwa fakta yang terjadi terpublikasi luas bahwa sebagian masyarakat kita masih tetap belum memiliki kesamaan dalam berpikir tentang pandemi ini. Tidak terkecuali di Buol, akibat terlalu jauhnya gap antara yang dipahami oleh Satgas dengan yang dipahami oleh masyarakat, maka di situ timbul potensial konflik, kira-kira begitu. Artinya semua ini berawal dari mispersepsi atau tidak sampainya informasi dengan benar. Kenapa? Karena ada halangan-halangan yang membuat masyarakat tidak mendapatkan akses informasi yang benar. Kira-kira begitu. Iya, Pak Dokter, ini sebenarnya apa yang menyebabkan sehingga kejadian itu berulang, bukan cuma sekali begitu? Iya, saya pikir begini, ya saya ini kan masing-masing ada motifnya ya, tapi saya berbaik sangka lebih pada belum tuntasnya pemahaman mereka bahwa tugas kita dalam melaksanakan penanganan terhadap pandemi ini bukan cuma di Buol, kan kira-kira demikian. Jadi kita ingin satu memutus rantai penularan dengan taat dan disiplin prokes. Kemudian yang kedua, orang-orang yang sudah positif, misalnya apakah dengan antigen atau lewat PCR, itu harus kita lakukan tracking. Ini juga harus dimengerti untuk mencari seberapa besar luasan penularan yang sudah terjadi, kan kira-kira begitu. Iya. Faktanya bahwa orang-orang yang kita rapid kan orang-orang yang bergejala. Iya. Sementara kita juga memahami penularan dari manusia ke manusia ini tidak harus bergejala. Ada sekian persen, bahkan 80% dalam referensi orang yang tidak memiliki gejala. Nah, kalau orang yang sudah sakit kan enak kita bisa proteksi. Masalahnya yang OTG ini. Nah, disinilah kemudian yang menjadi PR besar kita semuanya, bagaimana mendekatkan gap antara pemahaman yang dimiliki oleh Satgas misalnya dengan masyarakat umum tentang penanganan COVID dan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Pada intinya kita ingin masyarakat sehat, kita ingin penularan COVID itu kita putus segera.
sehingga kita bisa melalui pandemi ini dengan baik, kira-kira begitu. Iya, Pak Dokter, ini kan kejadian yang berulang, bukan cuma sekali. Nah, apakah menurut pendapat Pak Dokter ini OPD yang bersangkutan itu gagal memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat terus berulang-ulang melakukan pengambilan jenazah yang terkonfirmasi COVID ini oleh pihak keluarga begitu? Iya, jadi saya pikir begini ya, ada yang perlu saya klarifikasi. Yang pertama, secara umum keluarga inti dari pasien atau jenazah ya, mohon maaf, itu sudah memahami, karena mereka ketika dirujuk dari puskesmas kan kita sudah persyaratkan di rapid. Artinya ketika keluarga yang akan dibawa ke rumah sakit, kita sepakat di BUOL, mungkin juga di tempat yang lain, bahwa setiap pasien yang akan dirujuk pastikan kalau dia sudah di rapid. Dengan adanya rapid itu memastikan ruangan apa yang kita siapkan untuk dia di rumah sakit. Nah, faktanya hari ini keluarga inti, misalnya kalau sakit itu istrinya atau suaminya, maka pasangannya itu yang akan menandatangani bahwa dia terima ini hasil rapid antigen positif. Artinya kalau ke rumah sakit dia dirawat di ruang perawatan COVID. Nah, setelah masuk di ruangan kita edukasikan mereka, kita edukasi bahwa ada 3 kemungkinan setelah masuk di ruang perawatan. Yang pertama, kita berharap sembuh. Yang kedua, kalau dia bersamaan dengan komorbid, sementara dokter spesialis yang menangani komorbidnya itu tidak kami, kan kita usulkan untuk dirujuk. Nah, itu kemungkinan kedua. Kemungkinan yang ketiga, ini akan meninggal. Karena memang kondisi ketika masuk dengan kondisi keadaan umum yang sangat buruk. Saturasinya sudah di bawah 50, misalnya begitu toh. Nah, sekarang keluarga kita sudah edukasi. Keluarga itu sudah tanda tangan inform consent. Kalau ini meninggal, maka akan dilakukan penyelenggaraan jenazah dengan protokol COVID. Iya. Baik, Pak Dokter, selama ini ketika ada pasien yang berobat ke rumah sakit, kemudian juga sakit, ketika akan melakukan perawatan, apakah sebelumnya harus di swab terlebih dahulu, baru kemudian dirawat, atau dirawat saja dulu, kemudian menanti hasil swabnya begitu? Apakah juga pihak rumah sakit sudah melakukan SOP sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan? Halo Pak Dokter? Pak Dokter, masih bersama kami RRI? Iya, baik. Sayang sekali terputus. Kita saat ini pendengar masih menanti pendengar RRI Toli-Toli yang ingin bergabung di sore hari ini. Silahkan di 085242486001 dan juga kita masih bersama dengan Ibu Widya selaku aktivis media sosial di Kabupaten Buol yang juga pernah terkonfirmasi positif COVID-19. Ibu Widya? Ya. Ya, Ibu Widya, ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Buol ini untuk tetap selalu waspada dan juga bagaimana membangun kepercayaan di tengah masyarakat Kabupaten Buol bahwa penyakit ini benar-benar ada, bukan rekayasa dari dinas terkait ataupun juga dari petugas medis. Ya, saya pikir dengan fenomena yang terjadi belakangan ini, ada yang meninggal 2-3 orang dalam sehari, kemudian ada yang malah berkeluarga 3 orang. Itu sudah cukup membuat kita untuk menggarisbawahi bahwa kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi menghimbau bagaimana dalam internal kita, lingkungan keluarga kita melindungi keluarga kita, bagaimana kita tetap prokes, bagaimana kita tidak keluar untuk hal-hal yang tidak perlu. Nah, itu yang harus, saya pikir itu yang kita harus taat itu dulu. Dengan itu dulu. Kalau kemudian kita tidak bisa berbicara banyak di luar karena kita tidak bisa merubah cara pikir orang, paling tidak dalam lingkungan keluarga kita. Itu, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Ibu Widya, setelah akhirnya terkonfirmasi positif COVID dan percaya bahwa ternyata COVID ini benar-benar ada dan juga nyata karena memang sudah dialami langsung. Tentunya pihak keluarga juga sudah diupayakan ya untuk tetap selalu menjalankan protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan istirahat yang cukup kemudian juga mengkonsumsi obat yang teratur dari pihak dokter ya, Ibu Widya bisa kembali pulih meskipun saat ini untuk seperti sedia kala itu masih agak sedikit rumit sepertinya Bu ya karena masih sesak juga biasanya kalau mungkin terlalu lelah ya. Kemudian juga bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh Ibu Widya supaya benar-benar bisa kembali pulih agar juga masyarakat bisa mencontoh begitu Bu. Kalau sekarang ini saya karena banyak minum vitamin, akhirnya BB saya hampir 80 kilo. Nah, juga ini lemak tinggi juga itu memicu untuk berbagai macam penyakit masuk. Jadi saya sekarang lagi sementara diet yang sehat, aman. Kemudian saya juga berolahraga. Kemudian selain saya banyak makan buah dan sayuran, berusaha
untuk menghindari lemak yang tinggi, karena lemak tinggi juga ini mempengaruhi saluran pernafasan sehingga saya agak sesak dan batuk saya juga belum sepenuhnya sembuh. Iya. Baik, pendengar, saat ini juga kita sudah bersama dengan Pak Ukas selaku Kepala Puskesmas Kota Managaisake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ukas. Ya, Pak Ukas, mungkin mic-nya bisa dihidupkan, Pak. Ya, halo Pak Ukas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Iya, selamat sore Pak Ukas. Suaranya masih agak sedikit kurang jelas kami terima di studio. Oh ya. Ya, Pak Ukas, mungkin bisa dicek terlebih dahulu mic-nya. Sudah dengar belum? Iya, bisa kami terima. Pak Ukas, bisa diceritakan sebenarnya selaku Kepala Puskesmas Managaisake, apa yang perlu dilakukan sehingga masyarakat ini bisa kembali tetap waspada, karena sekarang kita melihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap adanya COVID itu sudah kian menurun, karena kita lihat di sekitar kita masyarakat sudah banyak yang tidak menggunakan protokol kesehatan. Iya, baik. Tentunya kembali ke dasar bahwa untuk salah satu upaya untuk pencegahan ataupun tidak dari COVID-19 yaitu adalah tetap mematuhi protokol kesehatan, ya. Jadi ingat dasar beberapa sudah kasus yang terjadi di negara kita, pasca ataupun masyarakat yang penyintas ataupun yang alumni ataupun yang sudah merasakan COVID-19 itu bukan berarti tidak bisa terpapar lagi COVID-19. Ada beberapa kasus, ya, termasuk masyarakat yang saya kenal dan juga sahabat saya itu ada beberapa yang sudah kena bahkan sudah sampai 2 kali, dan bahkan kedua kali ini yang katanya cukup berat, ya, sampai masuk ke rumah sakit. Jadi untuk itu supaya masyarakat mari sama-sama kembali bersama untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, yang jaga jarak, ya, dan tidak Iya, baik Pak Ukas. Pak Ukas, apa sebenarnya yang menyebabkan sehingga masyarakat ini akhirnya turun rasa percaya terhadap COVID-19? Apakah dengan banyaknya stigma negatif di tengah masyarakat bahwa pihak rumah sakit ataupun juga dari dinas terkait itu banyak yang meng-COVID-kan pasien, namun sebelumnya itu ada penyakit bawaan yang mereka alami? Ya, oleh begini ya, dari awal sudah kami sampaikan bahwa janganlah percaya kepada berita hoax, ya. Pada masyarakat atau Bapak Ibu di luar sana yang ingin mendapat informasi yang valid atau informasi yang benar, ya, datanglah ke ahlinya untuk mendapatkan informasi. Dan tentunya kita sepakat, ya, bila ingin apalagi namanya bila ingin cari informasi terkait dengan makanan, ya, datanglah ke yang cocok, ya. Begitu juga demikian kalau ingin mendapat informasi terkait kesehatan, punya COVID, datanglah ke medis ataupun ke kesehatan yang memahami. Jadi terkait dengan berita mengkopikan, ya, itu sama saja tidak benar. Karena kami juga puskesmas maupun rumah sakit, ya, sangat kelelahan, tidak mungkin mengkopikan masyarakat kita, ya. Tentunya kalau kami di puskesmas, ya, ada sekarang SOP-nya bila rapid antigen positif, ya, kami berikan di situ, ya. Kami tidak mengada-ngada, jadi kami periksa, ya, menunggu orang masyarakat menunggu dan melihat sendiri hasil dari Iya, baik Pak Ukas. Apa hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat sehingga akhirnya masyarakat harus percaya bahwa COVID ini benar-benar ada dan juga kita harus tetap waspada? Baik, memang COVID ini benar-benar ada. Mungkin bagi sebagian besar yang masyarakat yang belum percaya, ya, karena mungkin belum merasakan. Dan alhamdulillah kemarin saya pun merasakan, ya, merasakan adanya penyakit COVID-19, dan tentunya
sangat cukup ya, untuk menguras tenaga, menguras pikiran dan perasaan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang luar yang belum merasakan ataupun tidak merasakan tidak. Jadi oleh sebab itu ya tetap menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga imun ya, dan juga ya banyak berdoa lah ya. Baik, Pak Ukas, terima kasih sudah bersama RRI meluangkan waktu di sore hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Salam sehat. Baik, saudara pendengar, khususnya Anda yang bersama kami di Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan juga Parigi Motong, demikianlah dialog Lintas sore hari ini terkait dengan topik menurunnya tingkat kesadaran warga terhadap COVID-19, kesadaran masyarakat. Kita tadi sudah bersama dengan Ibu Widya Stuti, ya. Kemudian juga ternyata sore hari ini kita sudah terhubung dengan Pak Dokter kembali, ya. Ya, Pak Dokter, Dokter Arianto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dokter, closing statement, hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Buol, untuk kembali mempercayai dengan adanya COVID-19 ini agar tetap waspada, sehingga kepercayaan masyarakat bisa kembali tinggi dan menggunakan protokol kesehatan dengan ketat, Pak. Ya, nomor satu, saya ingin menyampaikan bahwa COVID ada. Pandemi sementara jalan. Dan hari-hari ini adalah hari-hari di mana peningkatan kasus masih terjadi di Kabupaten Buol. Oleh karena itu, saya tetap mengajak cara proteksi cepat kita agar tidak tertular dengan COVID, taati dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, bagi saudara-saudaraku yang saat ini menjalani perawatan atau menjalani isoman, mohon ketika ada petugas kami untuk melakukan tracing, tracking, dan treatment, diberikanlah atau mari kita bekerja sama supaya kita tahu persis luasan penyebarannya di kalangan keluarga itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, saya berharap selain juga mohon maaf imbangi berita-berita yang masuk dengan berita-berita yang terpercaya dari sumber-sumber yang resmi. Mohon maaf, saya ingin mengatakan kalau kita punya waktu luang untuk mengakses berita-berita hoax, luangkan juga waktu untuk menanyakan masalah-masalah ini pada situs-situs resmi agar mendapatkan informasi yang berimbang. Terakhir, saya ingin memesankan bahwa alhamdulillah ini vaksin sudah ada. Mari bekerja sama untuk melindungi diri, untuk melindungi keluarga dan masyarakat kita dengan mensukseskan program vaksinasi nasional. Demikian, terima kasih RRI, jaya selalu, mudah-mudahan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Dokter. Iya. Iya, infonya Buol lockdown sekarang ini, Pak. Sementara kami rawat, lagi rapat ini untuk mempersiapkan, kita akan lockdown satu kelurahan. Di mana kelurahan Leok 2 direncanakan mulai besok. Ini lagi kita tuntaskan malam ini, karena dia angka kejadiannya di kelurahan sudah lebih dari 123 orang. Baik, iya, terima kasih. Kami titip salam untuk semua personil Rumah Sakit Mokopido, tetap selalu semangat, jaga kesehatan. Amin. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ukas dan juga Ibu Widya Stuti yang sudah meluangkan waktu bersama RRI dalam dialog Lintas Sore. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk semua pendengar RRI Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Akhirnya kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauh menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan tentunya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.